Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Ferry Amsari keluarkan pernyataan mengejutkan soal kecurangan dan politik gentong babi. Ini penjelasannya. Pakar hukum tata negara Ferry Amsari menjelaskan arti politik gentong babi. Istilah terkait kecurangan pemilu itu belakangan muncul usai Presiden Joko Widodo, Jokowi, diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam pemilihan umum pemilu 2024. Politik gentong babi terjadi lama sekali di Amerika Serikat dari tahun 1800-an ketika perbudakan terjadi, kata Ferry dalam konferensi pers di Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu 17 Februari 2024. Ferry mengatakan politik gentong babi dilakukan para penguasa waktu itu. Mereka mengawetkan daging babi untuk dilemparkan kepada para budak agar mereka berebut. Mereka berharap kebaikan tuannya karena dapat jatah makanan. Ini cara membujuk agar bisa terus bekerja sebagai budak di masa itu, ujar dia. Ferry menyebut hal yang sama terjadi di era penjajahan. Politik gentong babi dilakukan agar mereka tunduk kepada para penjajah. Konsep gentong babi diterapkan termasuk di kita. Bansos, bantuan sosial, dibagi-bagi menuju hari H, pencoblosan. Jelas dia. Praktik lainnya yakni merapel bantuan langsung tunai, BLT. Kemudian membagikan bansos beras termasuk meningkatkan gaji penyelenggara pemilu dan aparat. Politik gentong babi supaya memaklumi kecurangan dengan memberi insentif lebih dulu. Ini tidak sehat bagi demokrasi, tapi ada sebagian kalangan yang maklum, ucap dia. Jawaban tegas Gibran soal janji pelaksanaan, makan gratis bisa bikin merinding mendengarnya. Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa wacana subsidi BBM untuk program makan siang gratis masih akan dilakukan kajian. Menurutnya saat ini, masyarakat tidak perlu meributkan wacana tersebut karena ia dan Prabowo Subianto belum resmi dilantik. Saya belum dilantik sudah pada ribut. Tenang saja ya, ini fokusnya penghitungan real count, ucap Gibran. Terkait wacana subsidi BBM dipotong untuk program makan siang gratis, Gibran mengaku hal itu akan dikaji ulang. Untuk program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, lanjutnya. Pengakuan sangat jujur Mahfud MD. Soal ucapan yang kalah selalu teriak curang, begini penjelasan detailnya. Menurut Mahfud, jika lembaga penjaga konstitusi itu menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK dapat didiskualifikasi yang menang atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah, sebab memang sering terjadi kekurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan, kata Mahfud. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dirinya menjadi MK. Ia menjelaskan, saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki wewenang untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Ketika saya menjadi ketua MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan disqualified dan yang kalah naik, papar Mahfud. Alhamdulillah, pernyataan luar biasa dan berani SBY usai bertemu Prabowo di Pacitan akhirnya bisa buat publik sangat lega. Prabowo dan SBY saling menunjukkan salam hormat dalam pertemuan itu. Prabowo menyebut SBY adalah mantan komandannya saat masih aktif di militer. Beliau dulu komandan saya, kata Prabowo di hadapan awak media. Keduanya saling mengenal saat menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata RI Darat, Magelang, Jawa Tengah. Secara usia, Prabowo dan SBY hanya terpaut 2 tahun. Prabowo adalah lulusan Akabri Darat tahun 1974, sedangkan SBY lulus setahun sebelumnya pada 1973. Membalas salam hormat Prabowo, SBY hanya tersipu. Dia memuji Prabowo yang kini menjadi komandannya. Sekarang komandan saya beliau, ucap SBY.
Prabowo mengatakan kedatangannya secara khusus untuk melapor kepada SBY. Sejak awal pencalonan presiden, dirinya juga melapor ke SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, rekan koalisi pendukung Prabowo. Keduanya lalu memasuki ruangan dan pertemuan digelar secara tertutup di Wisma Drupadi, Galeri SBY dan Ani. Loyalis Ganjar Pranowo di luar dugaan, malah tanggapi pernyataan keras Jokowi soal kecurangan Pilpres sampai bawa-bawa MK. Presiden Jokowi menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil Pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, MK. Dia menekankan laporan pun harus disertai bukti. Terkait pernyataan itu, salah seorang loyalis Ganjar, Islah Bahrawi, menyampaikan sikap pesimisnya terhadap saran presiden. Menurutnya, justru pihak MK lah yang mengawali kecurangan itu dengan meloloskan Gibran jadi cawapres dengan cara yang tidak etis. Begini Mas, bagi saya semua pernyataan Anda sudah terasa hambar. Bagaimana saya bisa percaya MK jika mereka yang justeru meloloskan Gibran jadi cawapres dengan cara tidak etis? MK justeru menjadi bagian penting dari yang meloloskan Gibran pertama kali secara nepotis dan mengakali aturan tanpa beban moral, tulis Islah Bahrawi, dikutip dari akun Twitternya, Aislah Bahrawi. Bagaimana kami harus percaya Bawaslu, lembaga pengawas yang menutup mata atas banyaknya berbagai kecurangan dan mereka tidak bertindak apa-apa? Bawaslu faktanya sejauh ini sekedar menjadi juru inventaris pengaduan rakyat. Saya sudah curiga, meski masih saja berusaha tidak percaya, bahwa kelakuan amoral lembaga-lembaga negara ini sudah didesain sejak lama, termasuk juga operasi politik para aparatur negara. Saya juga curiga, jangan-jangan Anda sendiri komandan semua ini. Lalu, kami digiring oleh Anda untuk melaporkan ke semua lembaga itu. Jangan-jangan MK dan Bawaslu adalah kanal hukum yang sudah Anda persiapkan untuk mengubur semua pengaduan rakyat? The graves of grievances. Maaf Masa Jokowi, saya Islah Bahrawi. Bukan siapa-siapa, sekedar rakyat biasa. Saya sulit untuk mempercayai Anda lagi. Tutupnya,